Apa artinya roji? Mengharap, orang yang mengharap. Talib atau talib, talaba Roji, atau raja, roji. mengharap Tuhan. Roji, ampunan Tuhan. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad bin Al-Jazari Syafi'i. Nanti tentang Muhammad bin Al-Jazari Syafi'i itu nanti baca biografinya ya, lengkap. Nggak punya buku itu ya? Nanti buku ini. Oke, nanti dikasih ini apa sedikit penjelasan tentang Imam Jazari. Ini udah tapi rahmat belum. Alhamdu as-sana'u bil lisan 'ala al-jamil al-ikhtiyari 'ala jihati tanjili min ni'matin wa ghairiha. Apa bedanya syukur dengan hamdu? Innal hamda wa syukra lillah. Syukur dengan hamdu bedanya apa? Hamdu, pujian, hamdu. Syukur. Kita Kalau alhamdu itu dengan lisan, kalau syukru dengan perbuatan. Syukur. As-sana'u bil lisan 'ala al-jamil al-ikhtiyari 'ala jihati tabjil min ni'matin wa ghairiha. Pujian dengan lisan atas keindahan al-ikhtiyari yang diberi Allah Subhanahu wa taala ala jihati tabjil. Tabjil itu artinya mengagungkan dari nikmat Allah dan selainnya. Adapun syukur ya itu memuji Allah dengan perbuatan, langsung dikerjakan perbuatannya. Kemudian wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Salat. Apa artinya salat? sholat. Salat itu salat. Salat artinya salat apa? Salat bahasa doa. Makanya ada seorang sahabat dulu wa usalli bila wudu katanya. Inni akrahul haqq atau inni la uhibbu inni akrahul haqq wa uhibbul fitnah wa usalli bila wudu tanya wali dan aku memiliki mala yang milikuhullah, apa yang tidak Allah miliki. Contoh saja Umar bin Khattab marah, ada yang ngomong begitu, lalu nanya ke Ali, salahnya di mana? Benar itu omongannya. Lalu Ali membacakan beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama dia katakan yaqra'ul haq, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Dia nggak mau mati ya, al-mautu haq, jadi dia benci kematian. Benar kan? Allah sendiri mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Itu yang sesuatu yang kamu nggak suka sebenarnya. Kita berperang, kan? Diwajibkan mau berperang. Aku tahu perang itu nggak suka, nggak kamu sukai gitu. Karena kan resikonya menikmati gitu. Jadi pertama itu. Yang kedua, innama amwalukum wa auladukum fitnah wa yuhibbul fitnah yuhibbu auladahu wa yuhibbu zawjatahu. Man la yuhibbu zawjatahu wa man la yuhibbu auladahu. Siapa yang enggak suka sama anak dan istri? Semua orang suka. Jadi al-ghaz namanya, al-ghaz itu candaan orang Arab. Terus wa usalli bila wudu. Nah, yusalli ala Nabi Muhammad SAW bukan sholat, tapi yusalli ala Nabi. Apakah sholawat kepada Nabi butuh wudu? Kan nggak butuh. Terus dia miliki yang Allah tidak miliki, dia punya anak, Allah nggak punya anak gitu kan. Lam yalid wa lam yulad. Candaan yang bermakna. Jadi sholat itu artinya doa. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa maknanya sholawat Allah kepada Nabi? Sebagai penghormatan. Makna bukan. Maknanya rahmat Allah. Rahmat. Rahmat Allah ke Nabi. Jadi bukan Allah
bersalawat maknanya seperti salawat kita. Maknanya Allah memberikan rahmat, curahan rahmat yang besar pada Nabi Muhammad SAW. Terus wa malaikatahu, inna Allah wa malaikatahu, malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Tadi maknanya istighfar, ikram, penghormatan dan istighfar. Terus wa minal adamiyyin, adapun dari kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dari kita itu maknanya adalah tadarru' wa du'a bi khair, khusyuk dan doa kebaikan. Jadi beda maknanya. Kemudian an-nabi, siapa yang tahu pengertian nabi? Ala nabihi wa mustafahu. Apa makna nabi? Nabi itu berita. Nabi. An-nabi naba berita, tapi an-nabiyyu dijelaskan sini insanun dzakar, manusia laki-laki, hurrun bebas atau merdeka, aqilun berakal, uhiya ilaihi yang diwahyukan kepadanya bi syar'in dengan syariat, wa illam yu'mar bi tablighihi, akan tapi tidak disuruh untuk menyampaikannya. Kalau pengertian rasul tinggal mengubahnya aja, wa yu'mar bi tablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Berarti nggak disampaikan ya kan dakwahnya itu. Artinya ada yang mengatakan nggak disampaikan, dia nggak diperintah untuk menyampaikan, menyebarkan, hanya untuk dirinya dan keluarganya saja. Syariat untuk dirinya, nggak diperintah untuk menyebarkannya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu adalah dia mengerjakan syariat sebelumnya, jadi dia diberikan syariat sebelumnya, jadi nggak diperintahkan untuk menyampaikannya. Laibar berrisalah. Rasul kan risalah. Berarti dakwahnya hanya di untuk dirinya. Enggak dakwah berarti ya. Sementara Fungsinya yang diutus itu. Kayak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kan nggak Rasul. Rasul pertama Nuh. Nabi pertama Nabi Adam. Mustafahu. Mana Mustafahu? Suci. Mukhtaruhu, pilihan Allah. Minas safwah wa hiya al-khalis min kulli syai'. Jadi safah minas safwah wa hiya al-khalis, sesuatu yang dipisahkan dulu dari yang jelek-jelek, dipilih yang paling terbaik, itu namanya Mustafa. Alihi, Keluarga. Muhammadin wa alihi, mana ali bait, Keluarga. Ali Keluarga. man amana min bani Hashim wa bani Muttalib al asah. Yang paling sahih itu ya siapa yang beriman dari bani Hashim dan bani Muttalib. Kalau yang enggak beriman enggak disebut Ali, walaupun dia keluarga Nabi. Makanya Ali ahli bait. Kalau bapaknya Abu Thalib enggak, karena dia beriman. Man amana min bani Hashim ahli bait. Kemudian sahbihi, sahabat. Apa pengertian sahabat? Yang berjumpa dengan Sahabat itu as-sahabi huwa kullu muslim, setiap muslim laqiyan nabi, yang bertemu dengan Nabi SAW walau lahzah, walaupun sebentar. Wa mata musliman, dan dia meninggal dalam kondisi muslim. Sahabat. Sahabat itu bertemu dengan Nabi walaupun sebentar. Tek, duduk aja terus pergi dia dan meninggal dalam kondisi muslim, maka dia sahabat. Wa muqri'il Qur'an, siapa yang disebut muqri'il Qur'an? membaca. Wa muqri' muallimuhu linnas, yang mengajarkan kepada manusia. Wal Qur'anu huwa, apa Qur'an pengertiannya? Al Qur'anu kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala qalbi Muhammad al-muta'abbad bi tilawatihi al-maktubu baina daffataini al-manqur ilaihi bit tawatur al-mutahaddi bi aqarri suratin minhu. Wa muqri'il Qur'an muallimu linnas, muqri' artinya yang mengajarkannya kepada manusia, baik mengajarkan bacaannya, tapi sini terlebih khusus bacaan,
Jadi muqri itu misalkan dia membacakan muqri ma muhibbil Qur'an wa mu'allimuhu linnas. Inna hadhihi al-manzumah al-jazariyah. Ya, inna hadhihi maksudnya hadhihi maksudnya al-manzumah al-jazariyah. Muqaddimah awal syai' al-bidayah. Jadi awal syai' al-bidayah. Imam Ghazali menulis bab muqaddimah sebelum dia menyampaikan bab-bab lain, rangkumannya disampaikan muqaddimah. Wajibun alaihimu ala qari'il Qur'an, ya. Jadi inna hadhihi muqaddimah. Wa inna hadhihi muqaddimah. Wa inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'i an iz wajibun alaihimu. Wajibun alaihimu maksudnya siapa? Wajibun ala qari'il Qur'an. Kewajiban bagi semua yang membaca Al-Qur'an. Muhattamu ta'kidan ala annahu wajibun. Sebagai penguat nih muhattamu bahwa dia benar-benar wajib mutlak. Ala syuru' qabla syuru'i asy-syuru' al-bidayah, mana syuru'? Al-syuru' artinya bidayah. Awal. Fi ta'limil Qur'an wa ta'limihi, sebelum orang itu mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, ay ya'lamu ya makharij al-huruf sifati, harus dia belajar makharij sama sifat. Untuk apa? Liyalfizu atau liyantiqu sama. Liyalfizu liyantiqu, agar dia mampu melafazkan, mengucapkan, melafazkan dengan fasih. Muharrir tajwid apa artinya muharrir tajwid? Harus tajwid. Muhaqqiq tajwid. Atau al-alimina bitajwid. Orang-orang yang muhaqqiq, orang-orang yang benar-benar faham tajwid, alim. Al-mawaqif mahalul waqfi wal ibtida'. Rusima fi kutiba fil mushaf al-Utsmani, Ditulis min kulli astusnya. Min kulli maqtu'in wa mawsulin biha min kulli ma rusima maqtu'an wa mawsulan fil masahifi al-Utsmaniyah. Ini nanti ada bab khusus bab maqtu' mausul nanti. Wa ta'i unsa lam takun tuktab biha alamaini bitta'at ta'nis alladhi maktuban bitta'i al-maftuhah atau bitta'i al-marbutah. Ada juga bab khusus bab ta'at namanya nanti. Ada ada kalimat-kalimat yang sering kita jumpai pasti dengan ta' marbutah. Akan tetapi ternyata kalimat-kalimat tersebut juga ditulis dengan ta'nis, tak terbuka. Seperti warahmah, warahmatun dengan tak apa itu? tak marbutah. Marbutah kan? Tetapi di beberapa ayat dengan tak terbuka, tak ta'nis. Misalkan kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Rahmat di situ pakai tak apa? Rahmati. Tak biasa ya. Tak. Maka berkaitan dengan waqaf nanti, kalau rahmatun dengan tak marbutah rahmah berartinya. Kalau dengan tak terbuka rahmat. Nah, itu maksudnya di sini. Nanti ada pembahasan khusus ini. Oke. Jadi anak ulang sebelum membahas lebih jauh tentang bab-bab yang akan kita pelajari. Anak ulang sedikit. Jadi mabadi ilmi tajwid itu pondasi-pondasi ilmu tajwid, ya, atau dasar-dasar ilmu tajwid itu, ya, dikatakan oleh Syekh As-Sabban. Syekh As-Sabban, ya, huwa Abul Irfan Syekh Muhammad ibn Ali As-Sabban Asy-Syafi'i. Panggilannya Abul Irfan Syekh Muhammad, namanya Muhammad ibn Ali As-Sabban Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Dia dilahirkan di Mesir, tuwfiya fi Jumadil Ula tahun 1206 Hijriyah. Sekarang udah berapa Hijriyah sekarang? 1443. 1442 itu udah 300 tahun yang lalu. Wa shalla alaihi bin Azhar fi mashhad hafil wa dufina bil bustan
dalam kitabnya Hasyiah As-Sabban ala Syarhil Ashmuni di Alfiyatul Malik. Nah, beliau mengatakan, Syekh As-Sabban mengatakan, inna mabadi'a kulli fanin ashrah. Ini wajib dihafal ini sebenarnya. Nanti udah anak kirimnya PDF-nya waktu itu. Yang buku ini? Enggak. Yang itu yang PDF yang saya kirim. Inna mabadi'a kulli fanin ashrah. Sesungguhnya dasar-dasar setiap setiap ilmu itu ada 10. Kalau orang dikatakan ahli di bidang sesuatu 10 dia harus tahu yang 10 ini. Inna mabadi'a kulli fannin, semua fan ilmu itu punya fondasi 10 minimal. Yang pertama al-haddu wal mawdu'u thumma thamratu. Ada 3. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'd iktafa. Masa'u hukmu syari'u masail wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jamid haza syarafa. Jadi al-haddu wal mawdu'u thumma thamratu. Al-haddu artinya ta'rif. Misalkan kita mau belajar ilmu tajwid, harus tahu ta'rifnya tajwid itu apa. Ya, al-haddu. Terus al-mawdu' yang dibahas apa mawdu'nya, al-kalimat al-Qur'annya. As-samrah itu buah dari belajar tajwid apa gitu. Kemudian nisbatun, ya, nisbatuhu, sandaran ilmunya itu sandarannya apa. Fadluhu, keutamaannya. Wal wadi'u, ya, wal wadi', letaknya siapa. Al ismu, nama ilmunya apa, ilmu tajwid. Al istimdadu, yastamiddu min qiraatir rasul an Jibril an Rabbil Izzah. Al istimdadu, tersampainya kemana. Hukmus syari', hukum mempelajarinya. Kemudian masailah wal ba'd min al-qadaya wal qawaid al-muta'alliqah bil tajwid, ahkamin nun as-sakinah wal mudud wa ghairi dzalik. Masalah yang dibahas. Ya, jadi ini harus dihafal. Jadi kalau misalkan kita tahu ilmu fikih, apa itu ilmu fikih, ya. Kemudian maudhu pembahasan tentang apa ilmu fikih itu. Buahnya apa belajar ilmu fikih? Nisbahnya, sandarannya kemana? Keutamaannya apa? Siapa peletaknya ilmu fikih? Ya, nama ilmunya. Al-istimdadu, kemana nyampenya ilmu fikih ini, untuk kemana? Nyampenya kemana ilmu fikih ini? Untuk apa gitu? Al-istimdad itu misalkan apa bahasanya itu? Kan madda yang mudu memanjangkan tadi. Sambungan. Terus hukum mempelajarinya, masailu permasalahan yang dibahas. Kata beliau, wa man darul jami', siapa yang tahu semua, hazaz syarafa atau nalaz syarafa, dia akan dapat kemuliaan. Maka setiap orang yang mengaku alim di bidang apa saja, dia minimal mengetahui 10 ini. Saya ahli di bidang ilmu tauhid. Kalau berarti apa itu ilmu tauhid, dia bisa menjelaskan ilmu tauhid itu apa, yang dibahas apa dalam ilmu tauhid itu, siapa peletak pertama ilmu tauhid. Jadi ilmu seperti sekarang ini kan, ya jelas kalau Rasul, ya emang Rasul, tapi siapa? Soal usul fikih siapa? Yang terkenal Imam Syafi'i. Jadi seperti itu. Usul fikih ya Rasulullah. Tetapi secara kaidah usul kan ada ulama yang menemukannya letaknya. Oke. Itu yang kedua, arkanul qiraah as-sahihah. Arkanul qiraah as-sahihah. Rukun-rukun bacaan yang sahih. Berarti kalau rukun penting sekali. Kehilangan rukun ini enggak sahih bacaannya. Ya. Qala al-Imam Ibn al-Jazari. Imam Jazari mengatakan dalam kitab yang lain, dalam kitab Thayyibatun Nashr, dia mengatakan fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi. Semua yang disepakati ilmu nahwu, sesuai dengan ilmu nahwu. Fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi,
Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, salah. Bisa disalahkan langsung karena nggak sudah ilmu nahwu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman atau Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Ada nggak bacaan begitu? Ada. Hah? Nggak ada. Nggak sudah maksudnya apa? Maksudnya nahwu. Kaidah nahwu nggak sesuai. Fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi. Al-Qur'an itu pasti sesuai dengan ilmu nahwu. Jadi kalau ada orang yang bikin bacaan, kok secara nahwu salah ini, yakinlah bahwa itu bacaan tidak benar. Gitu. Kemudian wa kana lirasmi ihtimalan yahwi. Wa kana lirasmi ihtimalan yahwi. Sesuai dengan rasam yang disepakati, rasam Utsmani. Rasam Utsmani. Ihtimalan yahwi. Jadi kalau misalkan pakai rasam Utsmani, walaupun orang baca wadduhi, wadduha, ya itu tulisannya sama. Tapi mungkin nanti ada yang misalkan afala tadzakkarun dalam surat Yunus misalkan, kalau dalam qiraahnya Syu'bah afala tadzakkarun, tapi tulisannya sama, cuman di sini nggak ada tasdid, di qiraahnya Hafs, tapi di qiraahnya Syu'bah ada tasdid zalnya, tapi rasamnya sama. Itu maknanya ihtimalan yahwi. Jadi satu rasam bisa dibaca 7 bacaan imam. Tulisannya rasamnya sama itu. Makanya ada sebagian rasam yang berbeda itu ya yang nggak sahih. Kalau menurut kita menuju ke sini harus standarnya rasam Utsmani, karena saat Utsman bin Affan ditulis rasam itu, jadi standarnya harus ke situ. Misalkan saja apa ya, kalau kitab zalikal kitab dalam bahasa Utsmani kan zalikanya itu zalikanya yang kan pakai alif yang iya. Kemudian wasahha isnadan, yang ketiga ada 3 rukun saja, wasahha isnadan, dan sahih sanadnya. Dan sahih apa itu sanad? Guru yang berguru gitu. Ada yang nggak berguru, punya guru dia itu, tapi sanadnya sahih, maksudnya bacaannya sahih, ada sanadnya bisa kita sambungkan, tapi dia memang nggak punya gurunya. Itu terkait dengan keberkahan. Jadi misalkan ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada nggak bacaan begitu? Oh ternyata ada. Itu sahih isnadan. Huwal Qur'an, itulah Qur'an. Nah dari 3 ini, kalau disebut Qur'an 3 ini. Jadi kalau ada yang baca misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalkan begitu dia baca, tidak ada. Itu bukan Quran. Dia telah membuat ayat palsu. Kan berat. Coba sampaikan, kalau berani sampaikan ini berat. Karena kata Imam Jazari 3 syaratnya kalau mau dikatakan Quran. Huwal Qur'an. Terus fahadhi thalathul arkan, ini rukun yang 3 ini, wa haitsu ma yakhtalla ruknun asbata syudzudahu law annahu fis sab'ati. Maka kalau misalkan tidak ada syarat yang ketiga ini, dianggap syadz bacaannya, syadz, keluar dari bacaan yang disepakati kaum muslimin. Qiraah yang law annahu fis sab'ati, walaupun dalam imam yang sab'ah ini, yang 7 kan 7 imam, ada masing-masing imam punya 2 riwayat, berarti 14 riwayat. Misalkan ada yang meriwayatkan tapi kok nggak sesuai, maka syadz bacaannya. Makanya setelah diteliti, ada yang 7 yang mutawatir, ada yang 10 mutawatir, ada 14.
empatnya syadz. Ada dalam mushaf Indonesia yang terjemahan Depak itu disebutkan di situ, di bab terakhir itu ada penjelasan tentang qiraat sab'ah. Itu daerah kan? Ar-ruknul awal kata Imam Ghazali, muwafaqatul qiraah liwajhin min wujuhil lughah al-arabiyyah walau ihtimalan. Misal qaulihi ta'ala annan nafsa bin nafsi wal 'ainu bil 'aini. Wal 'ainu wal 'aina ya. Wal 'ainu ada anna di sana, annan nafsa, annal 'aina atau ya. Berarti enggak sesuai dengan nahwu, berarti salah bacaannya. Fa innal ba'd al-Kisai yaqra'uha bidhammin nun. Tahu. Wa atfuha wal ba'd yaqra'uha bil fathi al-baqun min qurra'il 'ashr. Sebagian seperti Al-Imam Al-Kisai membacanya dengan dhammun nun wa atfuha dan mengatofkannya. Berarti gimana? Annan nafsa bin nafsi wal 'ainu bil 'aini. Nah, sekarang wal 'aina ya. Ya, Ada anna. Tapi Imam Kisai bacanya dengan dhammin nun. Wal ba'd sebagian lagi membacanya dengan fathah. Al-baqun min qurra'il 'ashr. Sisanya dia cuma Kisai aja baca wal 'ainu bil 'aini. Berarti wal 'ainu ini kalimat baru. Ya. Qala al-Imam Asy-Syatibi. Waduh, ini karena anak belum hafal Syatibi. Wal 'aina farfa wa atfuha. Dan al-'aina rafa'kanlah. Baca dengan rafa' wa atfuha dha. Makanya kalau sudah memang asyraf tuh kita susah menyalahkan orang. Karena ada aja istilahnya. Oh ada bacaan begitu ada gitu. Ada. Terus ar-rukn tsani muwafaqatul qiraah li rasmil mushaf al-Utsmani walau ihtimalan. Wa makna al-ihtimal yakni tawafuqur rasmi walau taqdiran. Sesuai dengan rasm walaupun taqdiran. Misal al-mim al-awwal fi qouli ta'ala maliki yaumiddin al-Fatihah. Ini bisa dibaca maliki yaumiddin, bisa dibaca maliki yaumiddin. Rasanya begitu. Di rasanya kalau misalkan ma pakai alif begini nggak bisa dibaca maliki yaumiddin nanti. Kan? Tapi kalau begini maliki ma mim lam kaf tanpa ada alif. Quran Arab gitu. Nah. Kalau Quran Indonesia kan ma gitu ya. Dipanjangin. Nah, itu nggak harus Utsmani. Indonesia bukan Utsmani. Jadi fa'inal ba'd sebagian contoh Al-Kisai, Yaqub, Asim, Khalaf. Asim berarti qiraah kita. Yaqra'uha bi alif takdiran. Ditakdirkan ada alif situ. Seolah-olah ada alif. Maliki yaumiddin. Tapi selain mereka ini bacanya maliki pendek. Maliki yaumiddin gitu. Kalau qiraah kita dan Qiraah kita ma panjang. Wa qara al-baqun min qurra'il 'ashr biduni alif tahqiqan. Tahqiq dia. Sesuai dengan tulisan maliki yaum tanpa alif maliki yaumiddin. Tetapi Al-Kisai, Yaqub, Asim dan Khalaf seolah ada alif situ takdiran. Itu maksudnya. Li rasmi ihtimalan yahwi. karena kiai saya pasti dipendekin baca. Kalau di pondok jadi imam, kiai saya itu pasti enggak banyak pendek. Pendek maliki gitu ya. Nah, maliki yaumiddin. Nah, farrasm fil mushaf yahtamil qira'atain. Gitu. Jadi kalau rasm Utsman itu bisa dibaca dengan qiraah apa saja. Yahmil bisa dibaca maliki yaumiddin, bisa maliki yaumiddin. Di situ pasti enggak ada alifnya, coba aja. Maliki.
Muni Usmani nih. Mimnya langsung disambung Iya, ke lam. Itu pasti langsung sambung ke lam kan ya. Kemudian yang rukun salis sihhatu sanaduhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ikhtalla ya sahih hadis sanadnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW ada sengketa sedikit, kalau salah Umar bin Khattab itu mendengar dari salah seorang sahabat itu berbeda dari yang dia dengarkan dari Rasulullah SAW. Contohnya misalkan watakunul jibalu kal'ihnil manfush gitu. Terus dia mendengar, mungkin ada sahabat lain yang baca watakunul jibalu kassufil manfush gitu. Atau misalkan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada yang baca fatathabbatu. Marah Umar. Beraninya kamu, masa kita beraninya kamu membaca bacaan selain dari Rasulullah padahal Rasul masih hidup kan. Begini aku dengar dari Rasulullah. Apalah mereka berdua ke Rasulullah. Bagaimana Anda membaca? Rasulullah ini membacanya dengan beda. Seperti apa aku membacanya? Hakadha unzilat kata Rasulullah. Iqra anta ya Umar. Hakadha unzilat. Innal Qur'ana nazala ala sab'ati ahruf. Fa ayyuma qara'tum iqtadaitum. Quran itu turun dengan 7 dialek, bukan 7 huruf abata saja hawa, bukan ya? Bukan itu maknanya huruf, nanti ada maknanya lagi. Huruf bermakna dialek di situ. Bermakna 7 bacaan. Manapun yang membaca kena, boleh. Oke, taqib peringatan fa in ikhtalla ruknun min hadhihi al-arkan ats-tsalatsah kanat qira'ah syadzah wa la yajuzu al-amal biha. Kemudian maratibul qira'ah sahihah. Sekarang maratib namanya. Maratib al-qira'ah sahihah, tingkatan bacaan yang dianggap sahih itu seperti apa tingkatannya. Imam Jazari mengatakan juga dalam kitab Thayyibatun Nashr, wa yuqra'ul Qur'ana bitahqiq ma'a hadrin wa tadwirin wa kull muttaba'. Dibaca Al-Qur'an dengan tahqiq, hadar dan tadwir. Tahqiq ya, tahqiq itu huwal qira'ah bitmi'nan. Membaca dengan itmi'nan, dengan tenang. Wa ta'addat bi syai'in minal mubalaghah al-mahmudah min ghairi ziyadatin aw naqsin ma'a i'ta'il hurufi haqqaha mustahaqqaha. Wa hadhihi al-martabah hiya al-afdal fi maqam at-ta'lim. Jadi tahqiq itu membaca ya. Mungkin dapat kalau ditilawati kan mubalaghah, tapi al-mahmudah, mubalaghah yang terpuji tanpa menambah-nambah, mengurangi, dengan memberikan hak-hak huruf haknya dan mustahaknya. Dikatakan ini yang paling afdal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pelan dengan tahqiq, huruf-hurufnya benar-benar. Jadi kayak nampak semua. A'udzu, jadi kayak gitu ya. Kemudian yang kedua tadwir. Tadwir itu martabah mutawassithah, tadwir. Bainal qiraah bi but wa tu'dah. Ini martabatut tahqiq. Wa bainal qiraah as-sari'ah. Wa hiya al-martabah al-hadr ma'a mura'atil ahkam. Tengah-tengah intinya. At-tadwir itu tengah-tengah, mutawassithah. Dikatakan dia tahqiq enggak, karena agak cepat. Dikatakan hadar juga enggak. Di bawahnya tahqiq, di atasnya hadar. Nah, adapun hadrin huwal isra' fil qiraah, cepat. Tetapi cepatnya ma'a mura'ati ahkam tajwid. Bidiqqah tamah. Tidak asal cepat ngawag. Kalau ini akhirnya terawih tuh ngawag. Cepat kasih jelaskan
Tidak begitu maksudnya hadar itu. Tetap alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu sudah tepat tuh hadar. Amin. Tapi zaman dulu nak itu orang bicara zaman dulu. والترتيل ليس له مرتبة خاصة ولكنه مع المراتب الثلاثة السابقة. Jadi maknanya warattilil Qur'ana tartila masuk martabah yang 3 tadi itu. Tartil ya. Tetapi ada juga yang 4 katanya. Paling cepat tadi. Jadi tahqiq, tartil, tadwir baru hadar. Hadar paling cepat. Tetapi di sini tartil itu umum. Bacalah Quran dengan tartil, tiga-tiganya ini masuk tartil. Baik dia membaca dengan tahqiq, dengan tadwir maupun dengan hadar tuh dia membaca dengan tartil. Jadi tartil itu istilah warattilil Qur'ana tartila maksudnya ya itu tajwid Al-Qur'an. Kemudian ini juga sekarang kita bahas al-lahan sedikit. Sudah kan bahas al-lahan. Tapi biar Rahmat juga mendengarkan. Lahan apa atau lahan enggak mat? Apa lahan mat? Salah. Lahan salah. Lahan. Kalau bahasa Arab mah udah lahan. Udah banyak. Tapi Quran harus dijaga dari lahan. Misalkan istaghul gitu kan. Ngomong apa kamu gitu. Padahal kan asalnya mana taqul gitu tuh fasihnya tuh fushanya. Jadi udah lahannya taqul dan taqul gitu kan. Lahan sekali. Tapi kalau Al-Quran jangan sampai terjadi lahan, tak boleh lahan. Pernah suatu ketika sahabat lahan, dia membaca wa idh ibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa'atammahun. Ada yang mengatakan dengan sebab itu katanya dibukilah ilmu tajwid. Padahal kan yang benar wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Ibrahim yang diuji sama Allah. Bukan Ibrahim menguji Allah. Kesalahan harokat lahan. Fa'il jadinya. Ya. Jadi wa idh ibtala Ibrahimu, dan ketika Ibrahim menguji Rabbahu, Tuhannya, diuji Tuhannya. Tapi kan makanya salah itu lahan itu. Yang benar tuh wa idh ibtala Ibrahima jadi maf'ul bih dia. Rabbuhu. Rabbu jadi fa'il. Gitu. Nah, lahan itu artinya huwal khata' awil mail 'anis shawab. Kesalahan atau melenceng dari kebenaran namanya lahan. Secara bahasa, secara istilah al-khata'u fi nutqil kalimatil qur'aniyah. Kesalahan dalam mengucapkan kalimat-kalimat Quran, sawa'un kana hadza fil i'rab, baik terkait dengan i'rab awit tajwid maupun tajwid. Maksudnya mungkin i'rab ataupun secara ahkam-ahkam, gunnahnya, ikhfa'nya, kemudian mad, lahan nanti kan, tapi beda-beda, ada lahan jali, ada lahan khafiyah. Kemudian wa hadzal lahan yanqasim min qismain. Nah, ini tadi lahan jali dan lahan khafi. Kesalahan dalam mengucapkan kalimat Al-Qur'an itu ada dua, ada yang jali sangat jelas, ada yang khafi. Khafi itu kecil, samar. Khafa sama. Tapi maknanya jali itu artinya besar, maknanya khafi salah kecil, ringan. Jali itu besar, khafi ringan. Kenapa dikatakan jali? Karena jelas banget, semua orang tahu itu salah gitu. Kalau khafi kadang-kadang dimaafkan mungkin sama orang. Nggak dianggap salah guna dikit gitu kan. Kalau jali jelas salah, kayak tadi itu jali itu. Jali itu salah harokat, itu jali. Salah makhraj, salah sifat, makhraj dan sifat itu salah huruf, nambah sama mengurangi huruf. Jali itu misalkan salah jali itu. Jadi juri penting ini, mana yang jali mana yang khafi. Ada orang nambah huruf, jali jelas. Ada orang salah makhraj, jali, karena pasti beda artinya. Alhamdu dan alhamdu itu beda artinya, jali itu. Setiap orang tahu bukan alhamdu celaka artinya, alhamdu puji. Al-lahnul jali huwa khata'un
yatra'u 'ala al-lafzi fayakhillu bi'urfil qira'ah sawan akhalla bil ma'na am lam yakhil. Kesalahan yang dapat menusuk atau yang dapat mencederai lafaz, maka kebiasaan orang membaca itu jadi tahu itu salah di urfil qiraah. Yang jadi ini baik dia merubah makna pun nggak merubah makna, pokoknya kalau sampai menambah, merubah harokat, merubah makhraj, jali itu, walaupun misalkan secara makna nggak merubah, tapi kebanyakan merubah, jali. Kemudian wa qad yakunu dzalika fil huruf, contohnya nahwu ibdalu harfin biharfin akhar. Misal dzalika fi qouli ta'ala 'ishatir radiyah, ibdalu dhad misalkan dal fatuntaq 'ishatir radiyah, jali itu merubah huruf. Radiyah bima'na al-halak, radiyah artinya kecelakaan, padahal kan Aisyatir radiyah, kehidupan yang diridhoi kan artinya itu, tapi kita baca dengan dal, kehidupan yang hancur artinya jauh. Aisyatir radiyah dan radiyah gitu kan. Au qaul ta'ala asa ibdalus sin bis sad, jadi asa. Kalau asa artinya semoga, asa artinya kayu, tongkat. Au qaulu ta'ala, Imam Jazari mengatakan dalam matan Jazari nanti, mahzuran asa mahzuran asa, nanti diingatkan di matanya itu. Wara'i bukan wa khallis infitaha, huruf-huruf yang punya sifat infitah sempurnakan infitahnya. Infitah terbuka aula tengah lidah. Contohnya kenapa harus dibuka? Khaufashtibahihi, yang jadi ditakutkan nanti menyerupai ya. Apa tuh? Wa khalis infitaha mahdzura, sempurnakan infitah pada kalimat mahdzuran asa. Kenapa khaufashtibahi, takut istibah, takut menyerupai, mahzuran asa gitu. Itu lahan. Kemudian ziyadatu harfin al kalimah, menambah huruf di kalimat. Oh, masa sih menambah huruf, gimana contohnya menambah huruf? Misalkan wala tas'alunna, ziyadatul alif fatuntaq wala tas'alunna, tambah alif walanya. Atau bisa juga dikatakan ini sangat tidak kentara gitu kalau nggak diperhatikan, padahal itu menambah. Yang pernah Anda ingatkan qalqalah contohnya, sama huruf-huruf tipis yang berharokat dhammah, hati-hati. Misalkan apa contohnya? Ahad ada itu nambah alif. Kemudian misalkan suyirat, katanya suyirat, surah suyirat suhufi Ibrahim. Misalkan kalau Syekh Jabri bagus jadi gini contohannya itu. Ya di situ di itmamul harokah. Nah, oke. Kemudian lahnul khafi.
Waqad yakunu dzalika fil harakat. Nah, ini di harakat nih. Ka ibdali harakah bi harakah. An'amta jadi an'amtu. Tahrikus sawakin awil aqs. Kufuwan ahad. Baca kufwan ahad. Yang benar kufwan ahad atau kufuwan ahad? Fuwan. Kufu kan? Kufwan ahad. Terus bagaimana, apa contohnya? Ada nggak yang bisa mencontohkan contoh yang tidak merubah makna? Kalau tadi kan berubah makna, contoh salah jari yang tidak berubah makna, ada nggak contohnya? Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tidak merubah. Alhamdi Takdir. Tetapi salah jali itu, walaupun misalkan nggak merubah makna tapi salah jali. Karena apa? Merubah harokat tadi. Al-hukmu, hukumnya apa? Ya, tahrim, haram bil ijma'. La siyama idza ta'ammadahu al-qari atau tasahala fi. Haram, berarti haram itu berdosa. Tapi kalau disengaja atau dia menggampangkan, tidak mau belajar. Dobu yang penting. Dobu kan bahasa tidak itu. Itu. Nah, perlu belajar juga. Itu kan, atau dia belajar terus menyengaja nyalahin riba gitu. Biasanya ini ada sesuatu, berarti kalau dia berarti dia udah enggak, bahasanya tuh udah tidak menjaga ke sakral Al-Quran, dan seenaknya merubah gitu. Dia tahu bahwa itu nggak boleh, tapi dia anggar sengaja menyalahkan bacaan dengan maksud makna lain gitu kan. Ada kan yang begitu. Quran bisa dipakai apa aja, bisa diputus, bisa di apa gitu. Kemudian lahan khafi, ya lahan khafi kesalahan yang ringan ya. Jauh. Putus. Saya sudah pernah belajar. Oke. Dak ya. Pernah pula salah katanya cucu. Kenapa disebut lahan khafi? Ya, karena yang tahu salahnya itu hanya ulama saja yang tahu salah. Seperti halnya anak pernah membaca, walaupun dibenarkan anak ketika membaca iqlab dengan ikhfa syafawi dengan mim tertutup. Ya Ubay lau fatahta qalil, kata Ustaz Siti itu. Hada ya'rifuhu man lahu diqqah fi ilmi tajwid, katanya. Yang dakik sekali belajar tajwid, dia tahu bahwa mimnya mukhfa dia. Dikit. Mim yang diikhfakan bukan mim yang sempurna. Kalau mim yang sempurna yang izhar. Izhar namanya, walaupun kita dengar izhar. Wa ma hum, jelas berbunyi mimnya. Jelas, saya tambah guna aja. Wa ma hum, mana ikhfanya? Katanya ikhfa syafawi. Kata Imam Jazari, al-mima in taskun bi ghunnatin lada ba'in 'ala al-mukhtar min ahli wa akhfiyan al-mim. Ikhfa kana mim. Berarti mukhfa, al-mim huna mukhfa ya baik. Untuk mengikhfakan buka sedikit. Wa ma hum bi mu'minin gitu. La buka enggak? La yumba. Bukan la yumba. Tapi sedikit kali bukanya untuk biar bisa ikhfa. Kalau ikhlas sama ikhlas. sama juga berarti ya. Ikhlas, makanya kan ikhlas begini. Kalau ijtihadnya Syekh Jafri begini, ketika sampai ke bab tanwin dan nun sukun, wa hukmu tanwinin wa nun yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Wal qalbu, ketika wal qalbu indal ba bi ghunnatin kadza ikhfa. Di situ berartinya. Padahal enggak di situ berartinya. Berarti di wal qalbu indal ba bi ghunnatin kadza sampai kadza.
likhfa lada baqil huruf al khidar. Jadi kalau wal qalbu dibaca qalb, dibaca iklab indal ba, ketika bertemu ba bi gunnatin kada. Dibaca iklab dan plus gunnah. Likhfa dan dibaca dengan ikhfa dengan huruf sisanya. Kan Imam Jazari menyebutkan pertama fa inda harfil halqi azhir. Kalau ketemu huruf halqi maka izharkanlah. Kan azhir wadaghim dan idghamkanlah. Wadaghim fil lam war ra. Kalau bertemu huruf lam dan ra la bi gunnatin lazim, tidak dibaca dengan gunnah. Mir rabbihim malla alla terusnya. Terus ketika jadi wa adghiman bi gunnatin, baca dengan memasukkan plus gunnah fi yuminu. Kalau ketemu huruf-huruf yuminu ya waw mim nun. Illa bi kalimatin kadunya anwan, kecuali kalau dia satu kalimat, contohnya dunia anwan atau sinwan. Sinwan untara itu nanti di tuhfatul atfal. Kalau di Jazari anwan contohnya. Kemudian wal qalbu kata dia. Kemudian qalbu balik dia nun sukunnya. Iqlab wal qalbu indal ba, kalau ketemu ba bi gunnatin kaza. Balik dengan apa? Dengan bunyi mim. Nah, berarti kalau udah bunyi mim berubah kan? Sama dengan mim ba berarti. Maka cara membacanya otomatis sama dengan mim ba. Jadi iqlab dan ikhfa Syafi'i sama cara membacanya. Harus dengan ikhfa. Walaupun dalam hukum nun sukun disebut iqlab, tetapi hukum bacaannya ikhfa. Karena hakikatnya mim dia. Itu dari lahan kemudian lahan khafi. Enggak usah jelaskan lahan khafi itu lahan yang ringan lah terkait dengan gunnah ikhfa, kurang-kurang itu khafi. Mentafkhimkan ra, mentakrirkan ra, kayaknya itu. Lam yang harusnya tafkhim ditarkikkan. Itu nambah mad, mengurangi mad itu khafi salahnya. Ya, tapi anak harapkan hindari agar terbiasa tidak lahan. Santri masih banyak yang lahan. Makanya kalau yang marhalah wusta tekan sekali, salah guna sedikit ulang. Biar sama dia benar. Ya sama. Diketukan ini. Wal lafdhu fi nadhiri kamithlihi biar sama. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua sama. Guna-guna itu kita terbiasa sama. Oke, satu lagi terakhir ini. Oh, udah habis. Satu lagi yang perlu diketahui adalah itmamul harakah. Kesempurnaan harokat. Jadi kata Imam At-Tibi, siapa Imam At-Tibi? Namanya Ahmad ibn Ahmad At-Tibi. Dia punya kitab Al-Mufid namanya. Ilmu Tajwid. Itu disyarah sama Dr. Aiman Suwaid kitabnya dia At-Tibi. Nanti carilah siapa itu Imam At-Tibi. Ana juga nggak hafal matanya. Makanya kan belajar tajwid itu harus hafal semua sebenarnya. Tapi Ana belum belajar yang ini. Tapi dia sini menyebutkan, menukilkan, beliau mengatakan wa kullu madmumin, setiap yang dhamma falan yatimma, tidak akan pernah sempurna illa bi dhammi syafatain, kecuali dengan memonyongkan dua bibir. Monyongkan dia. Maka yang monyong bukan hurufnya, tapi yang monyong itu harokat. Untuk menyempurnakan bunyi u harus dimonyongkan u agar nggak berbunyi o. Misalkan ada loh yang o. Contoh misalkan ini. Maliki yau. Yang benar yau atau yau? Yau. Nah, kalau tidak dimonyongkan sekali yau jadi nanti. Maliki yau. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. A'u. Illa bi dhammi enggak akan pernah sempurna harokat dhammah kecuali yang memonyongkan bibir. Sempurna u-nya jadi orang o jadi. Kemudian wa dzun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu.
kasrah khifad bin khifadi lil fammi, turunkan rahangnya. I jangan sampai ihdina alaihim bukan alaihim, makanya alaihim. Terus wal maftuhu bil fathi afhami, dan huruf maftuh dengan membuka bibir agar bisa dipahami. Wa ma, jadi latihannya kalau huruf itu latihannya dari u sebenarnya. Mu, mima, bu, biba, dari babi bu. Sebenarnya agar tahu kita, karena sukun harokat itu kan harus jelas rahangnya. Maka ketika kita bilang sisa, zuziza, cukup itu aja misalnya untuk sedikit mukadimah sebelum membahas bab makhraj sifat. Jadi tadi itu mabadi'u kulli fadli, mabadi'u ilmu tajwid, dasar tajwid. Kemudian arkanul qiraah sahihah, kemudian maratibul qiraah, lahan, dan terakhir tadi itmamul harokat. Nah, nanti setelah bab makhraj sifat selesai, sambil setoran matan yang lain langsung setoran huruf. Boleh itu lanjut itu ya, setorkan huruf alif, ba, semua setorkan itu. saya baru sampai Huruf apa, Anis? Ba. Nah, insyaallah Saya baru alif. minggu depan kalau nggak setoran matan, misalkan belum hafal matan, setoran huruf. Kalau misalkan matannya hafal, setoran matan boleh, huruf boleh, dua-duanya boleh. Quran juga boleh. Jadi 3, setoran Quran, setoran matan, setoran huruf. Saya belum hafal matan, mau setoran huruf aja, setoran huruf. Jadi kan kalau sudah tahu, kalau sudah hafal bab makhraj sifat, sudah tahu berarti. Huruf ba misalkan, tanpa ngeliat buku misalkan, huruf ba. Huruf ba maksudnya di mana? Di syafatainil wawu, ba syafatain Ustaz. Terus sifatnya apa ba? Sifat yang punya lawan. Sifat ba apa sifat ba? Kita cek ba itu. Oh, berarti dia tidak ada nafas, berarti dia jahar. Terus nggak ngalir ini, berarti jangan ini jahar ini. Karena apa? Karena hamas itu hurufnya fahatsahu syakhsun, sangat nggak ada huruf ba di situ. Berarti jahar sifatnya. Sifat ba apa? Jahar. Yang kedua apa? Ditinjau dari segi ngalirnya suara dan tertahan suara. Tertahan suaranya berarti dia syiddah. Syadidu halaqu ajid qatim bakat, ada ba, syiddah. Kemudian ditinjau dari apa? sama gininya Isti'la apa istifal? Itbaq apa infitah? Kemudian ismat apa izlaq? Wa farra min lubbil hurufil mudlaqah, izlaq. Terus kita lihat ada nggak dia punya sifat yang nggak ada lawannya? Oh, ada, qalqalah. Qalqatun qutubu jadi berarti bisa sifat qalqalah, dan mantul dia. Ab. Nanti baru dipraktekkan di makhrajnya, tahu dalilnya, dalil sifatnya pun tahu. Dari mana? Dari hafalan yang kamu hafal. Hafalan makhrajnya sama hafalan sifatnya tahu langsung kita. Nah, makanya ketika menjelaskan huruf, makanya Syekh Hanofa itu punya kajian khusus per huruf. Jadi kita kesanti misalkan hari ini saya akan menjelaskan huruf ba sama huruf ta. Ba karakternya bagaimana? Huruf ba itu karakternya tipis pertama. Jadi ba itu tipis ya, nggak tebal, tipis. Nah, huruf tipis itu seperti kita bilang i rahangnya i. Kalau huruf tebal itu o itu tebal. Nah, karena huruf tipisnya banyak sekali, maka jelaskan saja huruf tebal dulu. Gitu. Nah, jadi karakter itu terkait karakter huruf ba tipis bilang itu. Nah, adapun makhrajnya, nah,
contohkan santri-santri itu. Adapun makhrajnya ba itu asyafatan, dua bibir. Pak, huruf P juga dua bibir, Pak. Papi, pipa, dua bibir tuh, Pak. Nah, tapi dia punya sifat ya. Kalau P nggak ada qalqalah, apa nggak ada kan? Kita Arab nggak ada P. Nah, punya sifat dia jahar, syiddah, infitah. Lalu terus contohkan ucapannya. Cara ucapannya, ayo sama-sama. Ba, bu, bi, ba, aba, iba, uba, baba, biba, buba, baba, biba, buba, baba, biba, baba, biba, baba, biba, buba, buba, biba, baba, aba, iba, uba, iba, aba, iba, uba. Itu dah nanti. Itu pakai nih. Kalau orang-orang dulu kan metodenya a i u ba u an ani a na minal mu'nima i an ani a gitu. Bagus juga itu, tapi kan orang kadang-kadang suka yang lain. Maka kita contohkan aja, ya ucapkan a b i b u b sama-sama santri mengucapkan gitu. Jadi mereka misalkan yang santri kalau misalkan belum saatnya menghafal matan nggak apa-apa, tapi Tommy bikin metodenya. Kalau sudah belajar jajarnya nanti Tommy punya metode sendiri, mungkin beda sama anak metodenya. Boleh itu Ustaz. Boleh, kreatifkan sendiri aja nanti. Yang penting sandarannya jazari gitu. Berarti yang tebal-tebal yang kayak So, do, to, zo, khos, yang ada giginya. Coba yang pertama. Berarti dari bentuk rahang itu tebal Ya. tipis itu. Iya, nanti insya Allah. Jadi udah malam. Intinya gini, nanti mungkin yang ahli IT, yang ahli bikin kreasi-kreasi itu nanti mungkin bisa bikin gambar. Ada juga mungkin terbantu oleh antum semua. Kalau misalkan ada kan kurang kreatif dalam hal membuat ini mungkin kemampuan komputernya nggak terlalu pintar gitu. Sehingga nanti bisa memudahkan santri untuk belajar. Misalkan ketika antum menjelaskan huruf ba ya. Nah, antum tampilkan di laptop tuh huruf ba dengan segala macam bentuk lah, dari mulai kecil besar berwarna-warni itu ba gitu kan, santri itu biar menarik gitu kan ba. Lalu karakter ba langsung pakai laptop kan, karakternya ba ini tipis. Nah, sebelumnya kan mungkin dikasih tahu dulu bahwa huruf tipis itu begini, huruf tebal begini mengucapkannya. Makhrajnya itu langsung gambar makhraj huruf, makhraj ba, gambar dua bibir gitu. Gitu kan. Kan menarik jadi kalau jelasin begitu. Bahkan antum bisa tulis proposal untuk di sekolah-sekolah agar dilakukan daurah misalnya di sekolah itu. Antum yang mengisi nanti. Antaranya udah ada jazan. Bisa ngajukan ke aliyah bahwa dengan praga menjelaskan langsung di papan tulis itu kan tes saya cinta santri lebih atau siswa mudah yang memahaminya. Kalau saya dikasih proposal nggak mau kesini proposalnya isi tadi ini ya mau mengisi tadi. Oke. Jadi berarti minggu depan puasa harus lebih ini ya. Minggu depan nanti ada waktu misalkan untuk diroyah ya. Misalkan antum sudah sangat mahir di bab makhraj sifat, kita satu persatu. Misalkan dari mulai bab tajwid sudah kemarin diroyahnya. Bab tarkib faraqib mustafilan itu kan tambihat saja. Dari Imam Jazari tambihat, faraqib mustafilan min ahrufi, tafikanlah huruf istifal, wa hadiran, hati-hati tafkhim lafzil alifi, jangan sampai kamu tafkhimkan lafaz alif. Emang ada yang mentafkhimkan alif menebalkan alif, oh ternyata ada ya. Alhamdulillah salah. Al kalafzi wa hamza atau kahamzi alhamdu a'udzu ihdina
Allah, Allah, Allah. Sallallahu, bukan sallallahu. Wal yatalattaf, wal yatalattaf, walad, 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 walad. Ghairil maghdubi Rabb. Anak ada pembahasan orang Arab tuh, anak kan ikut juga huruf Jazari, tapi pengisinya orang-orang Arab tuh, orang Yaman. Dia susah ngejelasin tanpa metode. Memang ada yang mengatakan tidak ada huruf-huruf tuh harus bentuk O bibirnya. Coba gimana ngejelasinnya coba. Dia ngejelasinnya bahwa rahang itu tegang saja karena diakibatkan karena lidahnya naik, isti'la dan itbaq. Itu yang menyebabkan seolah-olah seperti bunyi O, padahal enggak O. So, bukan do. Anak dulu pernah talaki huruf sama Ustaz Jazuli, Fahmul Makru dari huruf alif. Bilang so. Ya, so. Ihdinas misalkan jadi bunyi O seperti O itu karena lidahnya tegang, ya keangkat isti'la dan tertutup aurat tengah itbaq, jadi muncul huruf begitu. Cuman untuk mempermudah ya begitu, O, sehingga nanti kapan balik ke senyum, kapan ke tebal, tahu dia bahwa ternyata Rob, coba anda sini mana Rob, bagaimana menipiskan ba, kok ke bawah kayak tebal dia, Rob bil, makanya Rob balik tuh, Rob bil, tipis dah. Bagaimana apalagi yang kalau diawali dengan dhammah kan, ihdinas sirata terus kelam pol atau pol ihdinas siratal mustaqim. Dengan bagaimana membedakan qaf dengan kaf? Misalkan huruf qaf yang berharokat kasroh. Coba. Misalkan minas sawa'iqi, coba. Sekarang bisa qi, tapi kalau lagi baca Quran lupa. Karena huruf qaf ini sering ketukar dengan kaf kalau berharokat kasroh. Sementara huruf kaf sering kita baca qaf kalau dia berharokat dhammah. Coba walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba walam yakul di situ qaf atau kaf? Kaf. Tapi berapa banyak orang yang baca dengan qaf? Walam yakul. Nah, bagaimana caranya? Balikkan rahangnya. Walam yakul ya kan tipis tuh, tidak usah balik-balik. Walam yakul gitu, bukan walam yakul, bukan itu. Karena huruf ya, kecuali kalau huruf sebelum kaf ini tebal baru balik dia. Contoh misalkan, contoh aja nih, walam doku misalkan, walam doku baru gitu, baru kata kalau walam ya, karena ya tipis, udah tipis dia, walam iya kul balik lamnya, walam yakul
walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi misalkan sering tuh apa tuh? Hah? Apa? Ana aja baca Al-Baqarah tuh minas sawa'iqi itu mungkin bertahun. Kadzabat fa gitu. Tak dengan tak. Itu hati-hati itu. Kalau di agak potong dikit baru bisa Kalau masuk. tak ke tak, tak sama zal satu ini dia satu makhraj. Ya, itu Kalau tak dengan tak, beda. kadzabat samud. Berarti agak bisa gitu ya. Kadzabat kadzabat samud. Jadi hamas itu ada tingkatan juga. Keluar dikit. Ada nafas, ada percikan. Kalau tak itu percikan, kaf sama tak hanya percikan saja. At 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 enggak sampai at. Soalnya kalau antum baca at maka dia sifatnya berubah jadi rokhawah, enggak syiddah lagi. Dan ini dibahas oleh Imam Ghazali khusus wara'i syiddatan, jaga sifat syiddah tak dengan kaf itu. Wahris ala syiddati, enggak waktu itu wara'i syiddatan, ra'i jaga ya, ra'iyah, ra'a yar'am membala. Tapi di sini maknanya jaga baik-baik ini sifat syiddahnya tak sama kaf. Ka syirkikum, seperti contoh kalimat syirkikum dan syirkikum, atau watatawaffa fitnata itu jadi rokhawah dia. Nah, watatawaffa fitnata percikan saja at sisa kadzabat samud bi tawwaha. Ini lagi nih, ada lagi di Quran tuh apa tuh, wa futihatis sama fakanat bukan itu atau bawah wasuy fakanat syaraba inna jahannama kanat mirsad mir itu baca mir atau mir Sekebal bisa tipis. Sekebal istilah nih. Ada di babro nanti barok qirro'a. Mir. Simple babro itu. Warok qirro'a idza ma kusirat. Semua ro yang berharakat kasroh tarkikan semuanya. kecuali Warok qirro'a idza ma kusirat. Kan? Warok qirro'a idza ma kadzaka ba'dal kasri. Kadzaka ba'dal kasri. Roknya sukun sekarang. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Illam takum min qabli harf isti'la. Kalau sebelumnya bukan harf isti'la. Misalkan bi musaytir itu tir apa tir? Hah? Tir tipis. Tebal. Bi musaytir. Oh, sebelumnya itu ya. Sebelumnya isti'la. Kalau Fir'aun Tipis. Qirtas Tir. Qirtas Bisa tebal bisa tipis. qir untuk qir. Tir bisa kir. Jadi Tir. ada sih
أو كانت الكسرة كذاك بعد الكسر حيث سقط إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. Jadi Imam Jazari hanya membahas yang tarkik saja. Berarti sisanya tafkhim. Jadi kalau melihat ra harokat kasrah tarkik. Sebelumnya kasrah tarkik. Kabir misalkan ya ayyuhal muddatsir. Berarti enggak sir gitu. Itu sir. Qum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Bal. Wala tamtasir wala tusbih. Aku ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i atau irji'i. Mal. Tipis apa tebal irji'i? Hah? Tebal. Kenapa? Sol. Hah? Dari sebelum. Kasrohnya enggak asli. Tidak asli orang. Laisat asli. Aukat al-kasratu laisat Ayo. Aukat al-kasratu laisat asli. Laisat asla. Jelas lagi. Jadi irji'i bacanya irji'i. Tebal. Kan hamzahnya wasol atau hamzahnya bukan. Andai misalkan disambung ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu turji'i. Jembatan baca imam. Irji itu ayat awal. Ah? Irji itu ayat awal ayat. Ya tapi dari tapi tidak asli. Makanya tidak asli dia karena awal ayat. Nah, karena Bukan awal ayat. Fi'il Karena amr hamzahnya ya. hamzah wasol dari kata semua fi'il amr itu kan enggak asli. ya bantuan ya bisa dibaca. Yang bisa dibaca andai misalkan disambung kan nggak ada i di situ. Enggak ada. Makanya kasrohnya nggak asli. Laisat asla. Nawang musuh. Taqiq. Kalau wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu wa akhfi takriran idza shaddadu. Ra'ya salah ra'ya. Wal khulfu khilaf fi firqin. Ada firqin. Li kasrin yujadu. Iya, karena istilahnya kan qaf. Ada dua wajah, ada khilaf itu. Firqin. Wa akhfi takriron. Nah, sebenarnya sifat takrir itu kan ada yang nanya gini. Kan ra punya sifat takrir. Kalau dia tasydid berarti ada kadang santai itu yang ra-nya getarannya tebal sekali. Ar-Rahmanir Rahim itu salah. Getarannya tuh sifat takrir disebut semakin orang sedikit takrirnya semakin fasih. Makanya yang jadi wa akhfi sedikitkan takrirnya kalau dia bertasydid. Ini kadang-kadang orang berpikiran logikanya dia kalau satu aja ro ada takrirnya, bagaimana kalau tasydid berarti dua ro itu ar-rah biasanya ar-rahmanir rahim. Bahkan sifat takrir disebutkan bukan untuk diamalkan. Semakin ringan takrirnya Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Itu pas ngelagum ganjang tuh. Ar-Rahman. Enggak apa-apa. Ar-Rahmanu al. Justru sebenarnya ngelagu itu tahqiq itu. Tahqiq itu sebenarnya lagu itu. Anda lihat perkembangan sekarang nih MTQ sekarang luar biasa. Tajwid anak-anak itu. Jadi menjadikan anak-anak remaja dewasa itu mantap tajwidnya, nggak kayak yang dulu. Tajwidnya udah mulai bagus sekarang. Bener. MTQ anak lihat kemarin kan di Sumatera Barat. Masih itu. Ini minum yang dilihat akan. Tidak mau minum. Tapi yang udah dijuri kabupaten.
Siapa tukang panggil? Ngelobi. Rahmat terus Iswani bukan Iswani. Kamu cai dari YouTube. Oh, patus sana deh. Tahu. Enggak, pertama kali dipanggil di juri itu dah. Dan banyak nih satu Kopi, perguruan dan kopi juri. jali. Syukur jadi. Kemarin Ana disuruh berangkat sebenarnya sama Pak Kabodi ketika tingkat nasional di mana tuh kemarin tuh Sumatera Barat, maksudnya disuruh berangkat ke Jakarta untuk pelatihan selama 5 hari, diongkosin semuanya. Cuman ada telepon, 7 hari aja telepon, ada bisa juga telepon, ada bisa berangkat tuh ke Jakarta, misalnya untuk pembinaan Dewan Hakim. Mana enggak, pas saya lagi mengurangi keluar dari musim begini saya bilang, itu ada apa gitu ya, yang jelas semuanya ini nggak mau lah. Anak kemarin hadir tuh ke Denpasar, sempat bicara sedikit, juri fasohah. Anak saya nggak mau bicara, cuman pada bicara semuanya ngomong apa ya gitu. Nah ini saya heran nih fasohah ini tadi, kok cabangnya banyak sekali nih fasohah ini yang dinilai gitu. Kan fasohah, juri fasohah kebanyakan dinilai, padahal fasohah itu kata Imam Jazari itu cuma 2, makhraj sama sifat saja. Nanti bagian tajwid beda lagi. Biasa dibedakan juri tajwid, juri fasohah. Kalau fasohah itu hanya ngecek makhraj sama sifat, makhraj hurufnya sama sifat hurufnya. Karena kata Imam Jazari udah kan, makharijul huruf was sifat liyalfidu bi afsahil lughati, agar fasih. Cukup makhraj sifat fasih dah dia. Maka Imam Suyuti mengatakan siapa yang mengulang-ulang huruf-huruf hijaiyah gitu kan, maka dia dapat tajwid. Artinya orang kalau sudah mengulang mengulang tambah fasih dia. Oh gitu. Ya, coba aja orang-orang yang hafal Quran itu, coba lihat dia enggak hafal Jazari dia, cukup fasih bacaan. Aku banget bos-bos lagi. Kalau saya ulang-ulang Setiap hari gitu ya ngomong gitu. Cepet soalnya. Ngejar Pikiran mau cabang-cabang tanaman. ngejar kata apa? Nih, pikiran juga bercabang-cabang. Nah jadi gini, Ngomonglah panak. jadi gini Madu, kan satu-satunya bacaan yang ibadah membacakan Al-Quran. Kalau sunnah, baca hadis, ibadah nggak? Bentar. Baca salawat, Salawat ibadah. Beda. nggak ibadah. Quran paling tinggi. Nah, bukan. Bacaannya kayak ibadah, Ya. salawatnya ibadah. Salawatnya bacaannya. Tapi Quran bacaannya ibadah, huruf-hurufnya ibadah. Makanya karena dia ibadah, maka memberikan hak tiap-tiap huruf itu wajib. Ibadah dia baca bis, udah 2 huruf tuh dapat 20. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sholawatnya yang ibadah, bukan huruf-hurufnya. Tapi kalau Al-Quran huruf-hurufnya ibadah. Makanya hanya Quran yang beribadah, membaca. Jadi ya sekarang niatnya apa? Nah kalau misalkan ada orang membaca Quran ngatamin, tapi pingin mengamalkan isinya, berarti secara jumlah bacanya berpahala nggak? Kalau Quran berpahala. Hah? Bacanya salah nih. Oh, bacanya salah. Iya. Pahala nggak? Sama ya. Aduh itu. Sampai udah. Ada yang benar kan hurufnya. Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang salah. Ya kan? Bacanya kan Watini wa zaitun waturi tak dibaca semua tak semuanya. Ini dua-dua jangan. Jadi asim. Allah alam bisawab lah. Nah, dan Ah, di pondok kan ada segitu ya. Ah. Dua di wilayah dua. Bego